Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Kita ada di pertemuan yang sudah ke-6, betul ya? Ya. Hari ini kita mau bahas satu sesi penuh mengenai buah roh. Nah, tangkap baik, ini bukan buah-buah roh, karena buah-buah itu mangga, pisang, jambu. Buah roh, jadi satu buah, 9 rasa. Tidak ada ayat yang lebih baik daripada Galatia 5:22. Tapi sebelum itu, kita punya waktu yang cukup banyak, 15 menit kita lepaskan. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya sesuatu mengenai topik yang pertama sampai yang minggu lalu. Hari ini topiknya buah Roh Kudus, jadi jangan bertanya mengenai topik ini dulu, sampai nanti dijelaskan. Mari silahkan kalau ada yang mau pemantapan lagi untuk topik-topik terdahulu. Monggo. Wah, ini cerna bakmi dulu ini. Ya, silakan. Kalau masih ada yang mau tanyakan. Monggo, Pak. Waktu kejadian? Ya. Ya. Pada hari kedua tiga Tuhan Tuhan pisahkan air, hari ketiga Tuhan pisahkan yang kering sama yang basah, laut dan darat dalam satu hari. Tetapi untuk masalah Nuh, kelihatannya butuh waktu yang sangat panjang untuk menunggu sampai surut. Kira-kira ada pengajaran apa? Sulit, karena gini, soal Nuh itu problemnya bukan masalah penciptaan. Tuhan menciptakan dengan perkataan. Kalau dia bisa buat dari yang tidak ada jadi ada dengan perkataan, saya beritahu, dia bisa hilangkan Anda dan saya dengan segini juga. Dia sungguh berkuasa, amin. Nah, beda soal Nuh. Jadi gini, masih ingat khotbah-khotbah terdahulu, ada begitu banyak pengajaran terkandung dalam ayat ini, tapi saya mau berikan satu contoh saja. Nuh, kalau kita melihat, ini sebuah permainan kata yang bagus sekali. Gitu. Arti kata Nuh sendiri adalah sebetulnya rest. Gitu ya. Niham, bukan nihao, niham. Artinya penghukuman. Gitu ya. Dari kata ini kecuali kata ini. Nahum. Ya. Ini artinya kasih setia. Niham artinya penghukuman. Nuh artinya rest in the Lord. Apa? Sejahtera dalam Tuhan. Rest. Nah, kenapa Tuhan memerlukan waktu yang begitu panjang untuk dia memisahkan antara ini? Karena begini, manusia, Adam diambil dari tanah, Adamah tanah. Adam diambil dari tanah, ini manusia diambil dari tanah. Makanya saya sering ceritakan sifat yang paling dasar yang Bapak Ibu perlu punya supaya tetap bisa tegak depan Tuhan adalah bumi. Supaya Anda bisa mengalami ini, jangan kaget kalau Anda mengalami direndahkan. Karena kalau Anda tidak mau direndahkan, maka terpaksa harus datang yang namanya tanah humus. Kalau tidak mengalami ini, tanah jadi hamas. Kalau tanah jadi hamas, tidak ada cara lain selain menyuburkannya dengan air bah. Makanya untuk sebuah penghukuman yang Tuhan berikan, Tuhan pulihkan kembali, takes time. Bapak Ibu, Anda harus dengar baik-baik. Waktu saya lahir baru bertobat, Pak, Tuhan ampuni enggak? Sangat. Semua dosa saya diampuni? Yes. Apa semua jaringan saya dengan kuasa-kuasa gelapan di masa lalu, santet, babi ngepet, babi gombel, kolor hijau, apa lepas? Yes. Tapi ingat, waktu orang Israel keluar dari Mesir, dia putus perbudakan kan? Tapi dia di Mesir. Ada sebuah proses untuk diubahkan hatinya.
Nah, sebuah konteks kenapa sih waktu Nuh dia butuh waktu yang lama, sedangkan ini karena ini konteksnya penghukuman sebetulnya. Kira-kira, ada begitu banyak khotbah sebetulnya dari ayat ini. Tapi makanya Bapak Ibu, Anda punya anak, Anda taruh toples kue di tempat. Anda bilang sama anak Anda, jangan makan ya. Iya Mam. Anda pergi, dia makan. Anda pulang, Anda marah kan? Dia minta ampun, Anda ampuni nggak? Anda ampuni. Tapi besok kalau mau pergi lagi, Anda kunci tutup lemari. Ngerti ya? Nah, itu yang disebut dengan nama tangan Tuhan. Anda berdosa, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan, pasti ampuni. Tapi dengar baik, situasi nggak sama lagi. Gitu loh. Sama dengan Adam. Adam berdosa, Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Tapi apakah dia tetap stay di Taman Eden? Nah, jadi hati-hati. Makanya waktu Anda ngalami sesuatu kejatuhan dalam kehidupan, Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni. Waktu engkau balik, jangan lupa. Belilah kebenaran, jangan lupa ya. Jadi kebenaran ada harga. Nah, kira-kira begitulah. Karena ini prosesnya bukan hanya sekedar mengubah sebuah hamas menjadi humus kembali dengan air bah. Jadi panjang waktunya. Gitu. Karena kalau tiba-tiba dilepaskan semuanya begitu saja tanpa ada sebuah pendidikan, proses pendewasaan, berarti sebetulnya Tuhan sendiri melanggar apa yang disampaikan sebetulnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ini permainan kata-kata dalam bahasa Ibrani yang bagus sekali. Makanya kalau berikan nama anak jangan lupa. Karena Ibrani kan tidak pakai huruf. Pinter-pinter Anda dengan nanti cengkok-cengkok di atasnya saja. Ya. Tidak ada? Gantian saya tanya dulu sebentar. Pemantapan. Jadi pencipta dosa siapa? Wah, rasa gagal saya. Pencipta dosa siapa? Dosa tidak diciptakan. Apakah Tuhan pencipta dosa? Tidak. Apakah manusia? Apakah iblis pencipta? Bukan. Ingat, dosa dihasilkan. Ingat. Mana lebih dulu, ayam sama telur? Ayam. Ingat, Alkitab berkata Tuhan menciptakan telur gitu. Enggak, oke. Enggak apa-apa, ya. Pengaruh bakmi. Oke. Ada lagi yang mau tanya, silakan Bapak Ibu. Sudah, tidak ada lagi? Betul? Biasanya banyak. Oke. Galatia 5, ayat 22. Ini Anda harus baca pelan-pelan, akan ketahuan nanti. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah, ada 9 semuanya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Tidak ada hukum manapun yang menentang hal-hal tersebut, 9 hal tadi. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang menyalibkan siapa? Iya toh? Iya siapa itu? Baca lagi. Barang siapa menjadi milik Kristus, siapa itu? Kita. Iyanya iya siapa? Kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Jadi ada 9 buah rasa buah roh. Buah roh ada 9 rasa. 9 rasa itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah kasih, kemudian sukacita, damai, sejahtera. Berikutnya adalah sabaran, kemurahan, kebaikan. Berikutnya kesetiaan, lemah lembut, dan
penguasaan diri. Dibagi 3 golongan besar. Nah ini penting. Mari tangkap baik hal ini. 3 ini dibagi konsepnya bagaimana? 3 yang pertama, kelompok yang pertama, itu hanya Tuhan yang bisa kasih. Gitu. Jadi urusannya sama Tuhan. Dunia hanya bisa memberikan sukacita, itu paling tinggi jatahnya sampai jiwa. Makanya orang yang hilang sukacita, hilang sampai sejahtera, biasanya pergi dugem. Di dugem, dia gerak. Habis itu, selesai dugem, pulang, kosong lagi. Gitu. Makanya jiwa, Anda nonton ketoprak, ketawa ke TV itu? Anda nggak doyan sama ketoprak ya? Anda doyannya apa? Sri Mulat? Nggak juga, oke. Nah, waktu Anda sukacita, ketawa, beban selesai lepas, habis itu, tetap aja balik. Ini cuma Tuhan yang bisa kasih. Ini dalam hubungannya ya. Jadi urusan dengan Tuhan itu sebaiknya nih, salah satu dari berbagai macam cara untuk kita bisa tanda kutip mendeteksi Tuhan ya ini. Nggak salah orang bilang gini, saya harus ngambil yang mana Pak? Ada teman bilang begini, lah kamu damainya yang mana kan gitu. Gitu. Konteks damai ini nggak dapat dimengerti. Anda pernah mengalami masalah berat, Anda pernah mengalami situasi panik, tiba-tiba ada damai Tuhan turun, Anda bisa tenang, itu Tuhan. Gitu. Oke. Yang 2 ini, yang nomor 2, grup kedua, 3 yang kedua, itu hanya dapat dideteksi atau dapat dilihat dengan lebih jelas oleh orang lain. Oke. 3 kelompok ketiga, 3 yang ketiga, yang tahu cuma Anda. Contoh. Bro, saya ini orangnya sabar loh bro. Itu nggak valid tuh, nggak sah. Ucapan 3 ini yang tahu siapa? Dia tuh orang baik loh. Itu sebuah kata-kata yang diberikan, itu hanya orang lain. Kalau orang lain yang kasih, itu sah itu. Makanya 3 hal ini yang lihat orang, Anda murah hati apa enggak, yang tahu orang lain, bukan Anda. Gitu. Makanya kalau ada orang ngomong gini, saya mah murah hati orangnya, enggak logis tuh. Enggak make sense tuh? Ya. Saya orangnya baik loh. Enggak bisa, karena 3 ini stempelnya harus orang lain yang kasih. Gitu. Yang 3 ini, yang tahu cuma Anda. Saya mau tanya, Anda setia apa enggak? Yang tahu cuma Anda dan saya. Enggak ada yang tahu. Anda lemah lembut apa tidak? Yang tahu cuma Anda sama saya. Engkau punya penguasaan diri apa tidak? Yang tahu cuma engkau dan saya. Orang lain enggak ada yang tahu. Gitu. Jadi salah. Kalau Anda mulai bilang gini sama saya, Pak, Bapak tahu enggak? Itu orang satu itu setia sekali. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Itu enggak masuk akal tuh. Orangnya lemah lembut loh Pak. Karena 3 hal ini dapat dikamuflase. Yang ini orang lain yang tahu. Kalau Anda yang kasih stempel di sini nggak sah. Kalau ini Anda yang kasih stempel baru sah. Orang lain tidak boleh stempel di sini. Wah tuh orang penguasaan dirinya kuat sekali. Semua makan dia nggak makan sendirian. Sariawan yang 4, who knows? Siapa yang tahu? Sampai sini bisa dapat ini? Oke. Nah, mari kita lihat sebentar soal buah roh ini. Jadi bagaimana caranya untuk saya bisa menumbuhkan buah roh ini? Jawabannya tak seorang pun dapat menumbuhkannya. Kenapa bisa begitu? Saudara Tuhan, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisakah Anda menumbuhkan buah mangga? Gak bisa. Anda cuma bisa taruh yang namanya biji mangga pelok gitu loh. Anda buka tanah, Anda masukkan, Anda tutup, disiram, kasih pupuk, kalau ada Kristen, didoain. Kan gitu. Iya toh. Oh saya diajarin kok, Pak pohon biar rindang tuh diajak ngomong Pak. Waduh gak kurang kerjaan saya. Satu hari gak berbuah selama 2 tahun lebih. Saya tengking, kamu ya kalau gak berbuah sampai saya bawa itu parang. Saya tebang kamu. Berbuah sampai ambil rontok gitu, ambil jatuh itu.
Jangan ditiru. Bisakah Anda menumbuhkan buah mangga? Tidak. Yang bisa Anda lakukan, cuma Anda melakukan apa yang seharusnya. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan. Alkitab bilang, Apolos menyiram, aku nanam, Tuhan yang menumbuhkan. Itu sebuah konteks pohon-pohonan yang dipakai. Kenapa? Sama dengan saya bilang minggu lalu. Mau dapat rema? Anda harus baca apa? Logos. Tugas Anda baca logos dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti kalau Anda percaya Tuhan Yesus, keluarlah pengurapan dari Roh Kudus. Pengurapan itu yang akan mengkonversi, mengubah, mentransformasi logos jadi rema. Rema itu yang membuat Anda punya iman. Iman mengalahkan dunia. Nah, jadi pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana cara kita hidup untuk supaya buah roh itu muncul? Kita lihat ayat firman Tuhan. Ayat 24. Ini tidak kebetulan, sebuah cerita ini disambung dengan sebuah kata, barang siapa menyalibkan, jadi sebelum buah roh ini disampaikan, di atasnya ada yang namanya perbuatan daging. Di ayat ke-20, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri, sirik, dengki sama masuk ya, amarah, beda amarah sama marah ya. Marah boleh enggak? Lah wong Tuhan Yesus juga marah loh. Kalau dia marah, kebalik tuh meja semua. Siapa di sini kalau marah komputer terbalik? Oke. Tuhan Yesus juga begitu. Lain ya. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan teman-temannya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi berulang kali diperingatkan. Bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan rapture. Kan gitu. Ya kira-kira begitu ya. Oke, ayat 24. Setelah buah roh diberikan, ayat 24 berkata, barang siapa jadi milik Kristus. Jadi kalau Anda ingin supaya buah roh keluar, nomor satu apa yang harus Anda lakukan? Menjadi milik Kristus. Sudah semua? Pasti sudah. Bagaimana jadi milik Kristus? Yang pertama, terima Tuhan Yesus. Yang kedua, baptis air. 2. Disalibkan daging. Nah, bagaimana cara menyalakan dagingnya? Ayat 25 dikasih tahu ceritanya. Jikalau kita hidup oleh roh, ini ada dua hal di sini. Ada dua cerita di sini sebetulnya. Baiklah kita apa? Tangkap ini baik, kata-kata ini. Saya bacain ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh? Berarti ada dong hidup oleh roh yang tidak dipimpin roh. Ada dong. Kan di sini syaratnya adalah Anda pertama harus hidup dalam roh, dan kalau Anda hidup dalam roh, hendaklah engkau dipimpin oleh orang yang hidup dalam roh banyak. Tapi dipimpin oleh roh dikit. Jadi nomor satu, kalau Anda hidup oleh roh, hendaklah engkau dipimpin. Berarti rela nggak nih? Rela. Nah, kita bilang dengan jelas. Dan janganlah kita gila hormat, jangan saling menantang dan saling menengki. Ini bicara mengenai pride toh, harga diri toh. Jadi kalau Anda mau hidup oleh roh, Anda harus ngapain yang pertama? Rendah. Nah balik lagi tuh yang tadi. Tidak saling nantang, tidak saling dengki, tidak saling gila hormat. Berarti bicara mengenai apa itu? Sombongan. Nah saya mau bicara yang nomor 3 ini. Bagaimana caranya supaya dalam hidup ini buah roh itu keluar? Anda dan saya tidak pernah bisa untuk membuat buah roh keluar. Gak bisa. Yang engkau dan saya bisa buat adalah kita mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan buah roh tumbuh. Nomor satu, engkau dan saya harus ada dalam Kristus. Alias engkau dimiliki Kristus dan kemudian menyalibkan daging. Makanya nomor satu, kalau Anda masuk dalam sebuah perkemahan,
Setelah ada lewat sebuah pintu, siapa tuh pintu? Yesus. Gitu. Pintu, jalan masuk, I'm the door. Yesus pintu. Setelah Anda masuk ke sana, masuk dalam pintu, Anda lihat baik-baik dalam kemah Musa, setelah itu adalah mesbah korban bakaran. Ingat baik-baik. Begitu Anda masuk ke dalam lewat pintu, setelah itu mesbah korban bakaran. Apa artinya? Daging bakar. Setelah itu, bejana pembasuhan. Itu. Nah, bagaimana caranya bicara nomor 3 ini? Di firman Tuhan, kalau Anda melihat, apalagi yang PB, itu selalu ada 2 aspek. Contoh, maka kamu akan ini, lihat ya. Ini firman. Dalam firman manapun, ini Pak Niko sudah canangkan nih, banyak-banyak baca firman. Banyak baca firman. Saya harus katakan bahwa itu salah satu tantangan besarnya adalah terjadinya penyesatan. Makanya kaget sekali kalau tiba-tiba kemarin di ending dari doa doa sentuh, tiba-tiba dalam waktu yang singkat tidak seperti dari rencanakan, keluarlah sebuah kata-kata banyak-banyak baca firman. Yang membuat Anda dan saya bisa satu pikiran adalah firman. Soal firman. Kalau Anda baca baik firman, selalu ada 2 hal di sana. Urusan Tuhan sama urusan kita. Ini yang satu. Ini 2. Saya mau tanya, berilah itu urusan siapa? Kita. Kamu akan diberi urusan siapa? Tuhan. Jadi sebaiknya kita melakukan bagian siapa? Bagian kita. Urus bagian kita, jangan urus bagian Tuhan. Nah kalau kita beda. Beri ya. Saya mau beri nih. Bakal dapat gak nih? Bener dapat nih, bener dapat, keluar. Bener gak nih? Anda lihat ke sana dulu. Bener dapat, berapa? 100 kali lipat? Ini gopek nih, goban ya. Nah itu, ngawur itu. Tugas kita apa? Ini urusan Tuhan. Gak usah ngurusin yang urusan Tuhan. Urus yang ini saja. Kita kebanyakan sebelum ngelakuin ini, kita ungkit yang ini dulu. Pasti diberi gak? Pasti, yakin. Kalau yakin masuk nih duitnya. Hati-hati. Semua firman kalau Anda baca baik-baik, itu kebanyakan mayoritas terdiri 2 hal. Bagian kita dan bagian Tuhan. Bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kamu akan dikaruniai Roh Kudus. Saya mau tanya, bertobat urusan siapa? Beri diri dibaptis? Kalau dikaruniai Roh Kudus? Tuhan. Kesalahan kebanyakan Kristen adalah, ini tutup dulu, lihat sana dulu. Kalau kamu B, kalau Tuhan B, aku A. Yang benar nih, jangan bohong nih ya Tuhan ya. Engkau B, aku A nih. If B, then E. Then A. Salah. Lakukan ini, jangan lihat yang ini. Dalam menuntut ya maksudnya. Setiap kali engkau membaca firman, ada sebuah kata, diperintahkan untuk apa, lakukan. Waktu engkau melakukan, itu sama dengan engkau sedang memberikan sebuah pertumbuhan atas. Baca ini baik. Hidup oleh roh. Kalau sudah hidup oleh roh, hendaklah engkau dipimpin oleh roh. Kebanyakan orang hidup dalam roh, tidak dipimpin roh. Gitu. Dan tahu kemana roh memimpin? Kita berkata, lalu roh Allah membawa Tuhan ke padang gurun untuk dicobai. Gitu. Jadi konteks hari ini kelihatan sekali bahwa dalam buah roh, Anda dan saya tidak bisa menemukan buah roh. Engkau dan saya bisa membuat hal-hal, situasi supaya itu bisa bertumbuh. Tangkap ini sampai sini? Oke. Nah, mari kita lihat di buku Anda dan saya.
Apa yang harus diberikan kalau saya hidup ingin penuh buah roh? Yang pertama adalah memberi diri dipimpin oleh roh. Memberi diri dipimpin oleh roh. Kedua, komitmen. Komitmen Anda sama Tuhan. Dedikasi Anda sama Tuhan. Dan dalam kehidupan ini adalah keinginan untuk melakukan komitmen tersebut. Itu penting. Yuk kita lihat beberapa manifestasi buah roh. Yang pertama dulu. Kasih. Sampai sini yang pertanyaan dulu? Tidak ada, saya lanjutkan kalau tidak ada. Oke. Kasih yang pertama. Nah ini repot karena gini, dalam, nggak keluar di ujian. Dalam bahasa Greka, Yunani, itu yang namanya kasih ditulis dalam 4 kata. Kita cuma punya 1, kasih. Cinta, 2. Inggris, 1, love. Gitu. Nah, kata yang dipakai untuk kasih di sini, ada 4 kata kasih dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah kasih eros. Ini kasih suami istri, birahi. Yang kedua kasih filia, kasih antar saudara. Anda punya orang tua, Anda sayang sama dia? Yes, itu adalah filia, filio. Yang keempat adalah storge, kasih sebuah persaudaraan. Pertemanan. Yang kelima, ini agape, kasih ke dalam kehidupan kita yang tanpa syarat. Jadi kasih walaupun jelek, walaupun jahat, walaupun apa, tetap kasih. Nah, ini kasih itu yang dimaksudkan di sini. Makanya saya bilang yang bisa kasih cuma siapa? Tuhan. Pertanyaannya, ini sebuah pertanyaan. Kita dituntut tidak untuk memiliki kasih model ini? Yes. Caranya gimana? Simak baik. Cara yang terbaik untuk Anda mendapat kasih agape. Sebuah kisah. Beberapa Anda yang mungkin pernah pergi ke Israel, Anda tahu di sebuah tempat di mana ada patung Petrus itu ketemu Tuhan Yesus. Petrus dikenal sebagai seorang murid yang paling spontanitas, sok berani, sok keren, kan gitu. Ngomongnya asal muni. Satu hari dia bilang sama Tuhan Yesus, gak bakal nyangkal Tuhan. Tuhan bilang, ayam belum kokok 2 kali, situ sangkal 3 kali. Petrus bilang, nehi. Kejadian gak? Kejadian. Setelah kejadian, dia menyesal toh. Tuhan pulihkan dia gak? Oh iya. Petrus harus ikut HMC dulu. Tuhan yang ngajar. Dia bilang gini sama Petrus. Petrus anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Ada ayatnya, kita lihat ayatnya. Mari kita lihat ya toh. Yohanes 21. Ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Yesus tuh kalau mau nanya sama orang sarapan dulu loh. Mana yang betul? Makan dulu apa belajar kom dulu? Nah itu. Sesudah apa? Sarapan. Yesus ngomong sama Petrus. Simon anak Yohanes. Apakah kamu agape sama aku? Menurut Anda Simon agape enggak? Enggak mungkin dia nyangka Yesus kok. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filio sama engkau. Ngaku dosa lo itu. Aku nih sama engkau tuh cuma filio. Karena 3,5 tahun makan tidur bareng ya kita filio aja. Dia jujur. Kamu agape enggak? Artinya gini, high level enggak? Petrus bilang, enggak, itian. Ya, so. Aku cuma filio. Tuhan bilang gini, kata Yesus kepadanya, kasih makan anak dombaku. Feed the lamb. Kasih makan anak domba. Jadi waktu orang sudah mau jujur sama Tuhan, dikasih tanggung jawab enggak? Kasih, tapi kecil. Kasih makan anak domba. Tanya 2 kali Yesus ayat 16.
Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape sama aku? Jawab Yesus padanya, benar Tuhan, engkau tahulah, aku ini cuma filio sama engkau. Itu katanya beda semua itu. Di kita nggak kelihatan, kasih semua. Agape enggak? Ngaku jujur, enggak, aku cuma di filio. Tanya, beneran nggak agape? Enggak, filio. Kalau gitu kamu filio enggak? Iya deh filio. Gitu. Nangkep ya? Apa yang terjadi di sini? Waktu engkau menghidupi sebuah kejujuran dalam hidup ini, ya segitu aja sudah. Terus mulai kesalahan yang utama adalah pada Galatia 5 ayat ke-24. Dikatakan di situ, ayat 26. Janganlah kita gila, hormat. Problem utama kenapa buah roh tidak bisa tumbuh adalah waktu kita menaruh kita di atas. Belum sampai agape, sudah naruh di agape. Repot. Ini sebuah ayat yang mengejutkan sekali dari semua ayat. Tuhan kudus, pernahkah dia turunkan standarnya? Enggak pernah. Cuma ini sekali nih, pernah. Dia bilang sama Petrus, oke, aku tahu kamu enggak bisa agape, tapi benar-benar bisa filio enggak? Bisa, dia bilang. Dan dia buktikan, dia kasih lebih nanti, waktu dia mati di salib terbalik. Gitu. Dia bilang dia enggak layak lagi, jadi dia minta salib kebalik. Lebih berat salib terbalik daripada salib berdiri. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara kita menumbuhkan kasih di hadapan Tuhan. Ini urusan sama Tuhan nih. Sama Tuhan. Ini sesama. Ini diri sendiri. Ini adalah cara terbaik untuk merasakan ini. Makanya sebuah kata yang sering diucapkan hamba-hamba Tuhan besar di masa lalu. Aku tidak mampu Tuhan. Nah itu ini. Tuhan bilang dalam kelemahanmu kasihku menjadi sempurna. Nah, Anda sudah dengar toh yang di SICC kemarin, Anda hadir di SICC? Ada yang hadir atau enggak, mungkin minggunya ada di JCC. Pak Niko sudah sampaikan sama kita semua, dia bilang bahwa saya ini dulu perkasa, tumpang tangan orang sembuh. Tapi sekarang saya perlu Anda doain saya, kan gitu. Unity. Supaya dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Itu satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah tulus depan Tuhan. Gitu. Jadi mengikuti sebuah jalan yang memang Tuhan tahu Petrus gak mungkin nyampe ke agape, dia cuma kasih filio. Dan apa yang terjadi? Tuhan bawa dia pelan-pelan. Oke, itu yang pertama adalah kasih. Gerikanya agape. Semua pakai bahasa Yunani karena memang Alkitab ditulis dengan itu pada PB. Yang kedua adalah hara. Kara atau sukacita. Hara. Jadi sukacita adalah ciri pertama orang Kristen yang gampang kelihatan. Anda pernah ketemu orang Manyun? Nah ini sebuah kisah nih. Saya dari dulu kalau naik angkutan kota, sekarang sudah jarang sekali, itu selalu diajar untuk kemanapun saya pergi untuk menginjil. Dan ingat penginjil zaman dulu kan langsung ketemu person to person gitu ya. Satu hari saya itu pernah naik bis kota, pergi ke sekretariat gereja yang masih ada di Kebayoran Lama, masih zaman tahun 90-an. Jadi saya ke sana, saya duduk di samping seorang sesmuda. Dan tidak akan pernah lewat sebelum dia terima Tuhan Yesus, kan gitu. Saya nggak tahu bagaimana Anda kalau ngeliat orang belum bertobat. Saya kalau ngeliat orang belum bertobat itu matanya kayak, ini saatnya gitu. Nggak tahu ada yang santai. Saya merasa something yang salah kalau sampai saya turun, saya belum ngomong Tuhan sama orang sebelah gitu ya. Dan saya kan mau ngomong pembukaan kan nggak gampang, karena hari itu saya belum jadi seorang guru, jadi nggak gampang ngomong. Mau ngomong apa? Pembukaan, kan gak langsung gini, sama Tuhan Yesus kan gak enak kan gitu. Jadi saya mulai membuka kata-kata. Adem ya Ses, kan itu buka jendela tuh. Gitu ya. Dia cuma diam. Saya dorong sedikit jendelanya, lebih gede lagi. Wah, biar angin tambah banyak. Dia bilang apa? Kegedean. Saya tutup pelan-pelan.
Terus saya tanya, ke arah selatan, saya tinggal sana. Boleh. Ini udah gak enak nih, udah gak enak. Saya tadi ngomong apa ya? Kerja di sana? Waduh, susah ngomongnya. Asli Jakarta, Ses? Nanya terus. Diam lah, mau ngomong apa ya? Sering ke Jakarta ini? Apa muter maksudnya di daerah Harmoni? Nanya terus dari tadi. Iya. Kesel saya. Udahlah. Ses. Tahu jalan keselamatan? Tahu di kota. Enggak jadi nginjil udah. Satu kali saya baru tahu setelah akhirnya kita ngobrol panjang, she's a Christian. Saya baru tahu loh. Dalam hati saya, wajahmu nggak kayak Kristen. Loh, kalau wajah Anda, muka kan beda, mukanya beda nih. Beda. Ini wajahnya nggak muka sukacita. Kekristenan yang pertama kali ciri utama adalah sukacita. Damai nggak kelihatan, muka damai, muka tidur. Ya toh? Ibadah muka damai emang repot, sukacita, joy. Jangan lupa, ini buah roh. Dan ini semua buah roh tidak bisa dibuat-buat. Alkitab pernah bilang, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Bukan keluar dari hati. Jadi saya pernah cerita sama Anda, kalau hati Anda isinya yang namanya kuda baru setengah, dipepet orang gak mungkin gini, dasar kuda, gak mungkin. Berani ngomong dasar kuda, udah full of kuda itu, hati. Sampai keluar-keluar kudanya. Sukacita. Ini ciri Kristen yang pertama. Sukacita. Nangkep ya? Nah saudara Tuhan, apa sih yang disebut dengan nama, mungkin Anda berapa orang di tempat ini Anda pernah punya background adalah kena drugs. Orang kalau kena drugs itu sebetulnya ngalami peristiwa apapun ketawa terus kan? Iya. Jadi dulu saya tahu kalau saya ngajar di kampus itu mana yang main drug apa enggak. Kalau dia ketawa mulu, itu harus dikagetin. Digebrak tuh meja, kaget, nanti diam dia pasti. Kalau enggak, karena dia akan ngelihat saya tuh kayak bentuknya lucu-lucu gitu. Karena dia akan ketawa terus, apapun gerakannya ketawa terus. Kita pernah bilang bahwa jangan kita mabuk oleh anggur tapi mabuk oleh kuasa kuasa Roh Kudus. Kenapa sih Tuhan mau kita ngalami seperti itu? Orang kalau dia penuh dengan sukacita, Ana nggak sempat untuk berdosa. Nah, kenapa kita harus sukacita dalam hidup ini? Kayak apa? Dipenuhi Roh Kudus sampai mabuk, tanda kutip, oleh roh, bukan oleh anggur. Waktu Anda mabuk, Anda mungkin disalahi orang, Anda mungkin difitnah orang, Anda mungkin disangka jelek sama orang. Tapi waktu Anda penuh dengan sukacita, Anda nggak rasa apa-apa tuh. Jadi Anda nggak sempat untuk membalas. Ciri Kristen yang pertama, ini. Beberapa tahun yang lalu, hampir 1 dekade yang lalu, pernah ada yang namanya Toronto Blessing. Holy Laughter. Ketawa kudus. Sekarang udah jarang banget, udah hampir nggak ada sekarang. Dulu pernah ngalami itu. Sebuah anugerah Tuhan. Itu adalah sukacita. Buah roh. 3. Damai sejahtera. Siapa nama Irene di sini? Irene? Nggak ada. Wati? Yati? Nggak ada. Irene artinya damai sejahtera. Gitu. Ping An, nah sama, itu ya Ping An, itu artinya damai sejahtera. Peace. Anda bisa kondisi ngerasa damai. Kenapa ini ciri kalau Anda ada jalan Tuhan, cirinya ini. Ada cirinya ini. Kalau Anda bisa berbelas kasih kepada orang yang berdosa bersalah sama Anda, itu Tuhan itu. Bukti Anda pernah dong pasti nyalami sakiti orang dan Anda tidak mau balas. Itu kasih. Oh enggak ada ya gitu ya. Enggak ada yang gituin ya. Damai sejahtera adalah bicara Anda punya sebuah
ketenangan dalam hati, situasi segawat apapun, segenting apapun, engkau tetap punya sebuah ketenangan. Itu adalah damai sejahtera. Dan ini adalah patokan bahwa Tuhan itu ada, hadir. Nih, 3 ini yang pertama. Makanya ini patokannya harus Tuhan. Ciri bahwa engkau ikut Tuhan, makanya setiap kali ada sebuah firman, Anda lakukan, tanpa engkau menakar hal ini, benar-benar lakukan seperti yang Tuhan suruh, perintahkan, taat aja. Ini ngalir nih. Gitu. Makanya pelayanan harus fun. Doa harus damai. Kalau Anda rasa doa sudah gak damai, pelayanan sudah gak fun, Anda berasa kasih Anda gak pernah bisa keluar, bawaannya maunya balas mulu, harus cek. Jangan-jangan dimakan sama itu, paniki, Batman, buahnya. Dikerogotin. Gitu. Kelawar. Makanya kata-kata Tuhan pertama kali adalah damai sejahtera atasmu. Shalom, kata shalom, salam. Assalamualaikum, shalom, as-shalom Elohim, itu adalah dimulai kata damai. Damai atasmu. Itu sebuah ucapan berkat yang disampaikan kepada orang-orang Ibrani yang Tuhan berikan. Kalau saya mengucapkan shalom, bagi orang Ibrani, engkau harus balas shalom. Supaya shalom itu tidak balik ke saya. Jadi kalau saya bilang shalom, Anda nggak balas shalom, balik ke saya. Karena Anda nggak layak terima. Kalau saya bilang shalom, Anda bilang shalom, Anda terima, saya terima. Jadi kalau saya ngomong shalom harus dibalas gitu toh. Saya udah ngomong 8 kali dari tadi. Oke, sip. Sampai sini bisa? 3. 3 yang kedua. Yang pertama adalah sabar, makrotumia. Nah, sabar ini pakai bahasa makrotumia itu adalah long suffering. Bertahan di tengah sebuah himpitan yang gak enak, engkau bertahan menunggu sampai itu diangkat. Itu namanya sabar. Kelihatannya orang Indonesia paling jago. Semua orang punya masalah, teman pasti bilang begini, udah yang sabar, orang sabar disayang Tuhan. Nah, itu menangnya orang timur itu. Orang Jawa apalagi, yang nyebar godong koro, yang sabar sauntoro. Lebih mantap lagi tuh. Ini konteks sabar, timur menang. Gini. Sabar artinya long suffering atau makrotumia. Gitu. Makrotumia. Makro besar. Tumia, tumos. Tahu tumor ya? Tumor. Nah, tumor, tumos. Sebuah kekesalan, kejengkelan, mau meledak, bentuknya besar. Nah itu dia. Jadi long suffering. Menunggu ini udah gak enak, tapi nunggu dengan sabar. Apa sih manfaat Anda sabar? Gini, kalau ada sesuatu, Anda tidak sabar, engkau tidak bisa melihat tangan Tuhan. Tetapi kalau engkau sabar menunggu, persis seperti Naomi sama Ruth. Pernah baca itu ya? Waktu Naomi pulang sama Ruth, terus dibilang, karena Ruth ini perempuan, diambil oleh Elimelech, Elimelech suaminya Naomi, sama Mahlon, Kilion, Mahlon katanya. Dia punya istri Ruth, kalau sudah meninggal, ingat pada zaman dulu harus ada pernikahan, orang terdekat harus membangun keturunan. Jadi ada kakak sama ada laki perempuan menikah, kalau lakinya mati di perang dan dia belum punya anak, adiknya harus nikah sama perempuan ini, anak yang lahir nanti disebut sebagai anak kakaknya. Itu konsep kultur. Tolong bedakan, ini kultur. Makanya kalau lihat di Alkitab, kultur itu tidak melebihi doktrin. Makanya jangan pernah punya yang namanya kekristenan, kultur melebihi doktrin, rusak hidupnya nanti. Doktrin di atas kultur, itu baru bagus. Kalau Anda mulai taruh kultur di atas doktrin, rusak. Nah, dia bilang begini, ada seorang yang harus menanggung engkau, namanya Boas. Jadi Ruth sekarang kamu pergi ke Boas, kamu coba perkenalan dirimu sama Boas.
Nah, Boas berlaku baik sama Rut, tapi satu ketika Boas bilang, aku nih harus nebus kamu Rut, tapi ada orang yang lebih dekat dari aku yang harus nebus kamu. Apa kata Naomi kepada Rut? Kita lihat bagaimana kesudahan peristiwa ini. Bagaimana tangan Tuhan bekerja. Begini, kalau Anda dapat gak enak satu kali, coba belajar lepaskan ini. Jadi kalau Anda terima hal yang berat satu kali, coba Anda ikutin terus sampai selesai. Kan nanti ada skenario-nya toh. Mana tahan Pak, ditahan-tahan mana tahan. Anda tunggu terus. Nanti kalau sudah selesai masalahnya, engkau akan mendapat satu jalan cerita bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan itu mahal itu. Kan sering cara pendeta toh, Pak Pendeta, saya mau konseling begini-begini. Pendeta pasti bilang gini, udah kamu doa aja, bentar lagi selesai. Bapak kau tahu dari mana? Tuh pendeta hidupnya langganan begitu semua dari dulu. Dia belajar sampai stres. Nah setelah dia ngalami semua, dia mulai bisa melihat tuh. Jalan Tuhan tuh bagaimana. Kalau engkau ketemu sebuah problem gak enak dalam hidupmu, tahan. Ditahan. Karena waktu engkau tahan, akan ada pertolongan tuh nanti. Nah setelah pertolongan datang, engkau akan belajar skenario tuh. Nah pada saat skenario itu jalan lewat, engkau akan belajar bagaimana cara Tuhan melepaskan. Waduh, Alkitab berkata, Tuhan melepaskan 1001 cara Pak. Berarti 1001 masalah dong Pak. Ya enggak juga. Gitu. Oke, itu nanti sabar. Jadi kalau hari ini ada yang enggak enak dalam hidupmu, begini. Orang sering tanya sama, ini nih pertanyaan yang begitu banyak kepada saya akhir-akhir ini. Pak, sudah kesel sama pelayanan Pak, mending saya keluar. Nah ini jawabannya, gampang sekali. Pertanyaan pertama. Kamu ibadah di sana masih rasa hadirat? Hadirat sih masih Pak, tapi lihat yang lain, empet saya. Itu proses. Nangkep ya? Nangkep tuh? Itu proses. Tapi kalau engkau sudah gak rasa hadirat, itu saatnya. Nangkep ya? Nangkep ini? Kita lihat dulu, oke? Sip, lanjutkan. Dari mana kita tahu? Acuannya satu, ini loh. Pak, saya tuh sabar nunggunya sampai kapan? Pas Anda sabar, Anda ngalami ini apa enggak? Kalau ngalami ini, Tuhan masih di sana. Repotnya kita menyamakan bahwa ini dengan namanya berkat. Oh beda. Pernah berasa enggak? Anda dicepit kiri kanan, tapi kalau Anda doa, Anda rasa hadirat Tuhan. Itu berarti nyepit proses itu. Dan kalau ada lari dari itu, dikejar Anda. Tolong mengerti. Acuan dalam sebuah tindakan dalam kekristenan, semuanya bentuknya adalah grup pertama. Jadi soal kesabaran, tunggu tangan Tuhan. Apa Alkitab bilang? Lakukan tepat, logos. Nanti datang apa? Rema. Gitu. Ingat, engkau dan saya tidak ditugaskan mencari rema, tapi cari logos. Kemurahan. Krestotes. Kemurahan. Gentleness apa ya? Sebuah keinginan untuk melepaskan. Kemurahan adalah keinginan untuk melepaskan. Krestotes artinya adalah tidak ingin supaya ada penderitaan. Krestotes, jadi artinya kalau sebuah kemurahan, bermurah hati artinya favor atau favor ya? Favor? Sebuah favor? Mercy. Apa ya? Kemurahan. Jadi kenapa sih kita yakin bahwa Yesus Tuhan? Salah satu alasannya adalah waktu dia masuk ke Yerusalem, orang teriak sama dia, Hosana. Kata Hosana, save us, O King, O God. Kata Hosana cuma ditujukan kepada raja atau kepada Tuhan. Jadi sebenarnya sah bahwa orang Yerusalem itu ngerti bahwa dia itu sebetulnya adalah seorang pemimpin yang tertinggi. Kata kemurahan Krestotes itu bicara bahwa Anda mau melepaskan, tidak mengambil, tidak menyimpan,
tidak mengikat tapi melepaskan. Gitu. Yang tahu orang lain. Apakah engkau orang yang murah hati atau tidak? Murah hati bukan on loh, bukan loh. Gitu. Jangan lupa loh. Kasih tidak menyediakan kewaspadaan loh. Kemurahan artinya adalah Anda melepaskan apa yang jadi hak orang lain. Masih ingat yang namanya Ishak. Ishak bangun sumur, sumurnya diambil orang lain toh? Dikasih. Dia bangun sumur kedua, diambil orang lain toh? Dikasih. Dia bangun ketiga, Rehobot dia bangun, dia minum sendiri. Orang tuh kalau kemanapun airnya banyak, itu nggak akan pedit, melilit, kikir, kecekir, nggak bakal. Ini sumurku, wekku. Wah ini berarti airnya terbatas. Orang kalau jalan banyak airnya, kemana dia pergi air? Anda tahu kenapa sih orang, saya melihat berapa rekan, waduh itu mungkin hot money ya. Easy come easy go, hot money. Jadi karena itu uang panas, jadi kalau dia ngelempar juga foya-foyanya tuh nggak pernah ngitung gitu. Saya melihat, wah ini nggak beres. Soalnya Tuhan, ada sebuah hal yang unik. Waktu engkau berjalan dalam kehidupan ini, kemurahan, orang yang merasa dia terima kemurahan akan memberikan kemurahan. Makanya Tuhan bilang begini, kamu utangmu 10.000 talenta, cekek dia. Oh ampuni aku, kan gitu. Diampuni sama raja toh. Tapi betul dia pergi ketemu sama teman yang berutang sama dia, dicekek toh. Cekik semuanya. Kenapa Tuhan selalu bicara mengenai kemurahan? Mercy, favor. Karena kita punya Tuhan juga favor, mercy sama kita. Makanya kenapa dalam kehidupan ini, kita berkata kalau ada orang ngajak engkau jalan 1 mil, kita harus ngapain? Hukum 2 mil, 2 miles law. Ini penting. Hukum 2 mil. Kristen tuh kayak apa sih hidupnya sebenarnya? Kalau Anda ikut aturan hukum Indonesia, itu belum Kristen tuh. Itu baru anak Indonesia. Kristen harus lebih setingkat lebih tinggi. Gak gampang jadi Kristen loh. Karena kalau ada orang ngajak Anda 1 mil jalan, Anda harus ngajak dia jalan bersama dia berapa? 2 mil. Kalau Anda bisa mengampuni orang yang dekat sama Anda, yang sayang sama Anda, sudah Kristen belum? Belum. Anda harus berusaha sedemikian untuk mengasihi orang yang jahat sama Anda. Gak gampang jadi Kristen. Nah ini udah cerita buah roh ini udah lemes semua dengernya. Karakter semua kok ini. Hukum 2 mil. Jadi kalau hukum Indonesia aja dilanggar, itu berarti gak sampai 1 mil tuh. Tolong Anda mengerti apa yang saya katakan. Semua hukum, perhatikan baik-baik semua peraturan. Kita Kristen harus lebih dari itu. Excellent, lebih. 2 mil. Kalau kita cuma mengasihi orang yang sayang sama kita, Tuhan bilang semua orang jahat pun begitu. Kita harus mengasihi orang yang jahat sama kita. Jadi kalau Anda dikutuk, Anda harus dikutuk terus diem aja, itu belum Kristen loh. Dikutuki harus, pulang. berat. Saya harus kembali ingatkan pola hidup Kristen. Lupakan sejenak soal karunia, nanti pertemuan terakhir. Buah roh duluan. Kalau Anda dan saya jadi Kristen, maka kita harus hidup memberi dipimpin oleh, gitu loh. Makanya gak gampang jadi Kristen. Jadi kalau Anda dikutuki, Anda harus memberkati. Dikutuki, diem. Tapi diem. Ya, itu orang sabar gaya dunia juga bisa. Gitu loh. Yang paling susah, memberkati itu loh. Itu gak gampang. Pak, dari mana Bapak tahu Bapak sudah mengampuni seseorang? Gampang. Kalau saya bisa memberkati dia, seperti saya buat doa buat diri sendiri. Anda pengen kerjaan bagus? Gaji bagus? Anda pengen mobil baru? Tuhan, berkati si Toloy.
Dengan apa yang aku mau. Berikan pekerjaan bagus buat si Toloi. Baru si Toloi, wah gayanya, wah sengaknya songong minta ampun. Nah Anda berdoa buat dia dengan passion seperti doa buat diri sendiri. Anda kalau doa buat diri sendiri kan seperti Doraemon toh. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah doain si Toloi itu seperti itu. That's adalah mercy. Ini belajar, makanya buah itu pertama kali muncul apa dulu? Bunga, putik benang sari toh. Ya. Sebelum ada buah datang ada lalat dulu toh. Loh iya toh, kan putik benang sari kalau bisa langsung ketemu bagus. Pakai lalat biasanya, pakai serangga. Kupu-kupu masih bagus. Kalau datang ada serangga lebih repot, baru ketemu buah. Begitu buah sudah gede, Batman datang. Nah, sama. Itu Kristen gimana? Emang itu Kristen kok. Kan Anda waktu hari Anda jadi Kristen, Anda sudah tahu resikonya toh. Ya itu Kristen. Gitu. Kalau nggak kuat gimana Pak? Ganti. Gitu. Ganti agama maksudnya. Kalau berani. 2. Next, kebaikan. Agathosun. Goodness. Apa sih arti kebaikan? Begini Bapak Ibu. Kebaikan itu artinya adalah selalu ingin yang benar gitu loh. Selalu, ciri Kristen sehat itu adalah selalu ingin yang benar. Ada orang ditanya, udah kalau gini mah gampang Pak, udah sogok aja. Kalau Anda Kristen, Anda bilang gini, apa gak ada cara lain ya? Jadi dia berusaha untuk lepas. Saya gak bilang gini, banyak orang mungkin imannya masih baru terlalu lemah untuk dikasih resiko besar kamu bakal gagal. Dia gak tahan. Jadi kadang-kadang orang tuh berdosa karena dia ditakut-takuti. Anda tangkap ini? Saya ulang. Orang biasanya tahu kebenaran, tapi kenapa dia berdosa? Diintimidasi. Kalau kamu gak begini bakal begini, nanti kamu rugi. Ciri sebuah buah yang bertumbuh adalah dia menanyakan, apa nanti Tuhan gak marah? Nah itu sebuah ciri bahwa masih ada buahnya kecil. Kalau bilang gini, Basuro mantep, waduh Yesus gak ada apa-apanya, ayo Basuro. Aku yang bayarin sekalian, repot tuh. Gak ada perlawanan untuk dosa, gak ada perlawanan untuk dosa. Tangkap nih baik. Papi saya sudah almarhum dan beliau menghabiskan hidupnya sebagai seorang pengacara. Saya tahu dan paling gampang di masa dia sudah waktu dia masih jaya-jayanya, semua orang mencari dia dan dia kerja sampai seharian dan kita jarang ketemu sama dia. Satu hari setelah dia usianya mulai lanjut, dia membatasi waktunya. Tapi orang masih cari dia. Kebiasaan dia begini, telepon, halo, bilang papi gak ada. Kan saya gak mungkin gini, kata papi gak ada. Nah, kan ngene, gak bener itu. Saya bertobat, jadi setelah lama saya pindah kota ke Jakarta, saya bertobat dan saya pulang ke rumah. Dan hari itu ayah saya masih seperti itu. Mami saya tahu bahwa saya sudah gak mau lagi ngikuti pola dosa itu. Dosa kecil tuh, it's very easy, gampang sekali. Mami saya pergi, saya udah paling stres kalau mami pergi. Kenapa? Kau udah tamu itu loh. Aduh rasanya, papi duduk, saya di situ, tiba-tiba, ting dong, mateng. Bukain, bilang papi gak ada. Waduh. Saya bilang, Pi, udah, ini papi yang suruh, udah sana buka. Gak perlu berdebat, Kristen apa gak Kristen, gak usah debat. Papi sudah tahu kamu Kristen, udah buka pintu. Saya bilang, Tuhan, tolong selamatkan saya dalam situasi ini. Saya bilang, Tuhan, itu udah basah lidah. Begitu buka pintu, cerek, sepupu saya. Om ada, engkau ada, oh ada, ya masuk. Selamat lah. Tapi saya tahu, itu pasti ada lanjutannya. Saya kembali ke rumah saya lagi dalam liburan saya, kedua kali. Mami pergi arisan, waduh rasanya mending saya nganterin mami sekalian deh. Kenapa? Saya di rumah, ting dong, repot. Ting dong, 2 kali. Saya bilang, Tuhan, aku dilepaskan yang pertama. Aku tahu, kau pasti lepaskan lagi. Tapi setan gak mau berhenti. Bukain. Bilang papi gak ada. Ada, lo lagi nonton TV kok. Aduh, rasanya. Kamu urus ya. Begitu saya bilang, Tuhan, saya buka. Cekrek pintu.
ketua RT datang. Ngasih selebaran. Aman toh? Aman. Saya tahu. Ini ujian belum berakhir nih. Berasa belum berakhir. 1 hari saya kembali lagi. Dan saya gak pernah tahu. Ting tong. Papi saya bilang, bukain. Bilang papi gak ada. Saya intip kali ini siapa dulu. Waduh, tamu. Tamu papi saya yang paling cerewet. Kan ketahuan toh, papi saya kalau nirin orang antara dia senang sama enggak. Waduh, cerewet. Ini orang kalau dibilang gak ada, mateng aku. Masa gak ada, coba cek lagi. Kan gitu. Loh, Anda bisa bayangin itu orang. Aduh. Jadi saya diam. Saya buka pintu, cekrek. Dia senyum. Nyo, papi ada. Nyo panggil anak laki-laki di Jawa. Nyo, papi ada. Mateng. Lho piye? Papi ono. Papi ada apa enggak? Baru saya mau jawab, Tuhan, aku enggak mungkin bohong. Tapi kalau aku enggak, papi bisa marah besar. Baru saya mau ngomong, mami pulang. Lewat, buka pagar. Kok? So? Engkaunya ada? Oh ya enggak tahu, pergi kali. Oh saya juga baru pulang. Oh gitu ya. Pergi kali udah malam mah pergi, biasanya pergi. Saya begitu mami datang, ngeloyor masuk saya. Selamat enggak? Selamat, udah. Saya tahu setelah hari itu enggak bakal dicobai lagi. Kenapa? Ada perlawanan. Ada yang begini, kamu ya, enggak usah ke gereja ya, awas pergi ke gereja. Try. Ada yang begini, ya udah enggak usah ke gereja deh, enggak usah ke gereja deh. Itu enggak ada perlawanan tuh. Anda mungkin nurut, tapi engkau tetap ingin cari Tuhan, nangkep ya? Beda. Orang yang langsung nyerah karena memang iman gak kuat sama yang bertahan terus kalah, itu beda. Gitu. Tuhan lihat loh dalam hati kita. Kristen-Kristen yang dikit-dikit sama dosa nyerah, mau pasang chip enggak? Ya sudah, sakit enggak? Enggak, pasang deh. Hati-hati. Chip terbaru dari 4 versi sudah keluar 1. Oke. Minggu depan jangan lupa datang lebih cepat, sedapat mungkin. Karena kita panjang ceritanya. Kebaikan. Jadi bicara bahwa selalu ingin mengejar yang benar, yang baik. Gitu. Goodness. Berikutnya, kesetiaan, pistis. Nah ini kata setia itu menggunakan kata iman, pistea. Pistis atau pistea. Itu faith. Jadi ciri orang ada iman adalah setia. Gitu. Setia itu artinya apa? Komit, dapat dipercaya, jujur, dan apa yang diharapkan dari seorang hamba Tuhan, bahwa ia nyata dapat dipercaya. Setia. Punya iman. Jadi kalau ditanya, apa bukti orang punya iman? Tetap sama Tuhan. Enggak digoyang. Yesus ya Yesus, sudah satu. Yang lain enggak janji. Cuma Yesus. Ketemu pertama sampai sekarang ya kayak gitu itu. Udah pokoknya kokoh, teguh, mantep. Jadi iman adalah sesuatu hal yang membuat Anda tetap ada, berjalan tanpa dapat dikurangi. Contoh, Anda bertobat pertama kali. Anda bilang yang namanya judi dosa, setelah 10 tahun lihat judi bola, tetap bilang dosa, itu iman. Kalau dulu bilang judi dosa, sekarang judi bola, hak asasi manusia, itu rontok gitu. Nangkep ya? Itu Bapak Ibu saya ajarkan bagaimana hidup pegang iman. Ngelihat lawan jenis boleh nggak? Boleh, enggak boleh saya pulang loh. Boleh. Apa salahnya ngelihat? Alkitab bilang tidak boleh Saya ajarkan para pria bagaimana hidup punya iman yang kokoh. Sampai hari saya lakukan. Ini jalan ya. Gandeng tuh, jalan tuh. Pasti papasan sama yang cantik yang ganteng tuh. Masa gak ada yang ganteng? Papasan. Langsung nyimpang ke WC apa tutup mata? Nah itu aneh. Ya, kalau Kristen beneran, Jesus. Gak berhikmat sama sekali. Lihat. Cantik toh?
Itu. Moloh toh? Lihat. Pas papasan lewat, jangan pernah noleh. Lihat cuma sekali. Nggak akan dosa. Dosa begitu begini. Nah, itu dosa. Jangan pernah 2 kali. 2 kali, dosa pasti masuk. Ibu-ibu belanja juga gitu. Estalase, lihat tas. Beli 1 dong. Nah itu. Lihat. Bagus. Terus. Nah itu dia. Pengajaran dari manapun yang aneh-aneh. Ngerti jalan terus. Begitu Anda masuk duduk. Waduh, mau lihat ke dalam. Repot nanti imannya. Jadi, 1 kali. Itu setia. Tak tergoyahkan. Kacamata kuda. Fokus. Itu setia. Lemah lembut. Meekness. Praetes. Nah ini. Saya harus cerita soal lemah lembut. Lemah lembut selalu bicara mengenai kesopanan. Makanya Kristen itu ada begitu banyak. Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau saya masuk toilet. Anda pakai setelah saya. Jangan khawatir. Saya nggak pernah buka tutup toilet pakai kaki saya. Nggak pernah. Pakai tangan. Kalau saya pakai kaki, saya khawatir nanti Anda menduduki tanah sepatu saya. Kayak saya nggak pernah pengen seperti itu, saya nggak seperti itu. Siapa masih suka buang karcis tol di jalan? Boleh angkat tangan? Nah, belajar lemah lembut. Apa arti lemah lembut? Sebuah keberanian berpadu dengan sebuah kekuatan untuk memberikan tepat seperti apa yang seharusnya. Lemah lembut bicara mengenai kesopanan. Makanya saya harus ajar Bapak Ibu dengar baik. Hamba Tuhan harus meminta dengan porsi yang sangat kecil. Boleh minta enggak? Boleh, tapi porsinya harus kecil. Enggak boleh. Enggak ada Bapak Ibu Anda pelayanan, Anda minta fasilitas bintang 5, enggak ada. Dikasih terima, enggak dikasih diem. Kasih makan, boleh minta? Pak mau makan apa? Ikut aja. Kan itu. Gitu. Terserah yang ngajak tuh. Gitu. Kecuali sudah di ultimatum. Pesannya banyak ya Pak, kalau sedikit awas saya itu udah. Gitu. Ini Kristen harus gini. Kesopanan bagian seorang Kristen. Gitu. Anda tidak bisa menunjukkan semua Anda punya apa? Emosi. Anda harus menahan itu pada tingkat tertentu. Itu lemah lembutan. Gini. Bisa ini? Saya mau tanya, Anda hamba Tuhan semua? Halo? Mulai takut nih. Anda hamba Tuhan semua? Oke. Kalau Anda ditawari sesuatu, Anda ambil yang apa? Paling besar, paling kecil? Berilah pada kami hari ini mie goreng kami yang baik-baik. Gitu. Itu bicara mengenai seorang hamba. Kenapa hidup ini perlu? Supaya Anda belajar hidup lemah lembut. Jadi Anda bicara gitu. Makanya Yesus kalau bicara itu pakai perumpamaan toh. Kan gak pernah begini sama orang Farisi. Farisi, ente ya, ente nih. Gak pernah toh. Gak pernah. Tapi dia ngomong ular beludak loh. Wow, gitu. Sama sebenarnya pakai perumpamaan. Gitu. Mirip orang Jawa ya. Gitu. Enggak, dia orang Yahudi kok. Itu lemah lembut. Jadi sebuah pengekangan diri di tempat yang seharusnya. Kekristenan selalu bicara seperti itu. Dan yang tahu cuma Anda. Gitu. Maka kenapa Alkitab mengajar kita dalam kehidupan ini, doa Bapa kami. Berilah pada kami hari ini rezeki kami makanan yang Anda harus belajar berdoa setiap hari seperti itu. Doa saya tiap pagi, Tuhan berikan saya kelimpahan yang luar biasa untuk kekayaan spiritual. Berikan aku kesegaran dalam jiwaku hari ini dan kecukupan dalam hal materi jasmani. Jangan dibalik ya. Waduh, berikan kayak jasmani, berikan rohani sekicrit gitu. Lepot.
Itu kelemah lembutan. Jadi itu bicara mengenai kesopanan. Makanya baik-baik. Seorang Kristen yang dewasa itu harus bersikap sopan. Keluhuran budi kan. Itu ini, di sini nih. Lemah lembut. Gitu ya. Enggak ya enggak. Jangan gini. Wis pokoknya berani enggak potong kepala. Enggak ya enggak sudah. Ini sebuah pelajaran yang biasa dibagikan dalam sebuah kelompok. Saya bagian ini biasanya ada di proskuneo, di kelas karena tinggalnya 1 bulan, kita bisa lihat kehidupan mereka. Gitu. Ini. Oke, terakhir, penguasaan diri. Gitu. Mengekang dalam kehidupan, Anda sanggup melakukan, Anda tidak lakukan karena Anda mengekang diri. Itu penguasaan diri. Contoh siapa yang orang yang tidak punya penguasaan diri yang kuat? Simpson. Wah, Simpson tuh apa dia mau lakuin? Mau nikah tinggal minta loh. Wes nggak pakai persiapan, nggak pakai tunangan. Langsung minta. Dia sebel, dia kasih istri ke temannya. Satu hari kangen sama istrinya, nggak dikasih, dia bakar ladang mertuanya. Kan gitu. Orang Filistin dibakar semua tuh sama dia, gara-gara dia mati sekeluarga istrinya semua. Dia butuh perempuan lagi, dicari pelacur. Itu Simpson. Tapi urapannya mantep nggak? Mantep. Nggak ada hubungan antara urapan mantep dengan penguasaan diri. Mana lebih penting? Penguasaan diri. Gitu. Penguasaan diri adalah belajar untuk tidak menunjukkan sesuatu yang Anda punya kepada orang. Itu penguasaan diri. Dan ini yang tahu cuma diri sendiri. Nah, ini yang berat nih. Gitu. Bisa itu? Oke. Bagaimana itu dihasilkan? Nggak ada cara lain. Ini. Sebuah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Anda mau terima pengurapan Maurice Rulo, Anda bisa dapat dalam sedetik. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan perjalanan hidup dia bersama dengan Tuhan sepanjang ini. Anda mau diurapi kayak Musa, bikin mujizat? Bisa. Tapi yang nggak bisa adalah mempelajari hidup Musa bersama dengan Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan sekian puluh tahun. Itu yang berat. Jadi perjalanan hidup dipimpin oleh roh. Makanya kenapa di antara kekristenan harus saling menegur, saling hidup dalam komunitas, supaya buah roh ini ada, kelihatan. Dan saya berdoa supaya buah roh Anda dan saya semua bertumbuh. Lebat. Karena buah roh ini, kalau Anda punya buah roh ini, yang untung Anda sendiri. Kalau Anda punya karunia, yang untung saya. Saya punya karunia, yang untung Anda. Karunia selalu untung buat orang lain, benefit untuk orang lain. Tapi buah yang untung Anda. Yang menemani Anda nanti kalau naik ya ini, buah roh ini. Alkitab bilang, jika kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh. Berarti kalau Anda, paling gampang begini, jalan hidup. Setiap melihat ayat, lihat bagian Anda, lihat bagian Tuhan, lakukan bagian Anda, jangan tuntut bagian Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Gitu. Sip, sampai sini? Tanya jawab. Kalau sudah buah roh, sepi peminat. Silakan Bapak Ibu. Ada 10 menit untuk kita tanya jawab. Satu Korintus 13. 1 Korintus 13. Ayat 4. Sama-sama yuk dibaca. Kasih itu sabar. Kasih itu, jadi ini semua nih yang 8 ini semuanya terangkum dalam kasih. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak menggagahkan diri dan ia tidak melakukan apa? Itu yang tidak sopan dan tidak menggagahkan diri sendiri. Kasih tidak pemarah, tidak menyimpan. 6. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, hati-hati nih. Tapi karena kebenaran, ini kebenaran.
Jadi Anda selalu ingin cari yang benar kayak apa? Yang benar kayak apa sih? Nah itu. 7. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersudahan, nubuat berakhir, karunia hilang toh semuanya, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan, jadi lenyap gak nih? Lenyap. Kalau yang sempurna datang, yang tidak sempurna lenyap. Sebab pengetahuan tidak lengkap, nubuat tidak sempurna, tapi jika yang sempurna tiba siapa itu? Tuhan Yesus, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, tapi sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri kenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini sama-sama, yaitu iman, pengharapan, dan yang paling besar adalah kasih. Jadi ini harus kembali lagi bahwa kekristenan pusat kembali ini. Dan ini udah jarang banget dikotbahin kelihatannya. Oke, sampai sini. Silakan, pertanyaan, any pertanyaan? Pak. Bagaimana mengenai? Ya. Yesaya ya? Ya. Pertanyaannya? Kaitannya. Oh, Yesaya yang kemarin tuh ya. Yesaya berapa tuh? 11 ayat 2. Ketujuh roh. Ingat ya, bukan Roh Kudus ya. 7 kemampuan Allah. Gampang. Pertemuan terakhir. Adam punya 5 toh, masih ingat ya? Adam punya 5 kan? Ya, yang ada nggak punya cuma roh Tuhan sama roh takut akan. Adam punya roh hikmat, keperkasaan, bisa? Dia punya semua ya? Oke. Itu yang 5 tadi yang Adam punya. Jadi Yesaya 11 ayat 2, Anda buka dulu. Adam kan punya semua toh, cuma 2 yang dia nggak punya, roh Tuhan dan roh takut akan Tuhan, dia nggak punya. Jadi Adam punya 5 nggak? Keperkasaan dia punya, nasihat dia punya, apa lagi? Nasihat punya, perkasa, hikmat punya, marifat punya, pengertian punya. Kenal Tuhan nggak? Kenal. Adam punya 5 toh. Kalau Adam punya 5, dia punya anak cucu seperti kita ini, kita punya nggak sebenarnya? Kita mewarisi Adam loh. Kita punya. Makanya jangan aneh, ada orang-orang dunia yang dia bisa terawang-terawang. Orang belajar yang namanya ilmu perdukunan itu harus ada bakat loh. Yang istri saya sampai hari ini bilang, kalau doa lihat sesuatu, macam-macam. Aku tuh gak pernah lihat apa-apa, ya lihat kamu toh itu loh. Saya bilang sayang, tiap orang beda-beda. Ada yang roh, ada yang tidak. Nah, tapi ada orang yang memang sebelum dia bertobat sudah bisa ngeliat macam-macam. Kita ini punya, kan keturunan Adam semua ini. Kita mewarisi 5 ini. Tapi ingat baik, 5 ini waktu Adam jatuh, cacat gak? Cacat, kita nggak boleh pakai. Bapak ibu kita tuh nggak boleh pakai yang 5 itu, nggak boleh. Sebagai gantinya setelah kematian Kristus, dia menghembuskan Roh Kudus, kita menerima 9 karunia roh. Nah, 9 karunia roh ini yang akan menggantikan kecacatan 5 yang kita terima dari Adam itu loh. Gitu. Nah, Roh Kudus itu nanti juga akan membawa kita untuk kita dapat yang 2 tuh. Roh Tuhan ada padaku untuk orang miskin ditolong. Jadi ada keberpihakan kepada orang lemah dan takut akan Tuhan. Jadi nanti pertemuan terakhir akan dibahas lengkap. Ya, enggak. Karena sudah cacat. Jadi Tuhan berikan sama Adam, Adam dosa, cacat sudah. Makanya kita terima semua nih. Anda jangan bilang bahwa Anda hidup enggak ada marifat. Anda belum bertobat punya marifat kok. Ada orang yang punya rasanya mantep tuh. Feeling, enggak bener nih orang nih. Gitu. Anda pernah punya ketemu gitu? Perasaan, kelihat mah itu teman ente enggak bener tuh orangnya. Gitu. Dan kejadian, Anda kena tipu. Gitu. Oke, jadi model begitu orang tuh punya semuanya. Oke, nanti dibahas di pertemuan
akhir. Don't miss it, be there. Ya. Ya. Bentar, ya. Dia minta hikmatnya beda. Jadi hikmat yang kita punya sekarang udah beda sama hikmatnya zaman Adam. Adam tuh hikmatnya kemampuannya waktu dia memberikan nama kepada binatang, itu kan dari tidak ada nama tuh. Dia punya ide. Kalau kita disebut orang berhikmat, itu kan pengkhotbah bilang tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Jadi sekarang itu kita terima Roh Kudus, pendeta kan nggak pernah bisa bikin ayat toh. Tapi dia bisa merangkum. Ayat ini dibikin sebuah rangkaian pengajaran. Itu hikmat. Beda sama hikmatnya zaman dulu. Itu hikmat untuk menciptakan. Adam bilang sama yang gondrong, gondrong namamu singa. Nah, dari mana dia punya ide nama singa? Itu adalah hikmat. Belum ada sebelumnya. Gitu. Jadi hikmatnya udah beda. Nah, Paulus minta kemampuan hikmat untuk mengerti sebuah pemahaman. Contoh seperti Tuhan Yesus. Dia ketemu sama orang berzina. Itu kiri kanan kena semua itu. Mau diampuni dia kena, nggak diampuni kena. Bayar pajak kena. Nah, dia butuh sebuah hikmat untuk lepas. Nanti di pertemuan 9, lengkap. 9, don't miss it, be there. Kita pulang sekarang, persis jam 9. Udah, ada? Pemusik boleh bantu? Ayo, satu sambil. Ya, Pak. Penguasaan diri. Sikat terus, ya. Gini, ikut yang ada, udah. Belilah kebenaran. Bapak Ibu, tadi ke sini ikut aturan nih, telat. Tapi kan saya bisa ngomong mantep tuh. Coba saya lawan semua arus nih, nyampe lebih cepet. Emang saya bisa ngomong tajam sama Anda? Orang kalau dia bersalah, gak mungkin ngomong tajam. Nah itu paling penting, udah ikutin aja. Indonesia ini bersyukur apa Jakarta, latihannya banyak. Simulator semua ini. Oke, berdiri.